Oke, kalau soal seperti ini teman-teman tidak perlu menyelesaikannya dengan sesuai dengan teori ya, kita terjemahkan sederhana saja. Jika X sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 4 dan Y sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 3, maka berapakah perbandingannya gitu ya. X sama dengan 2 pangkat 4 itu boleh nggak saya tulis begini, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 begini, boleh dibagi dengan 4. Kalau 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya, ini bisa coret, ini bisa saya coret, berarti X sama dengan 4. Lalu yang Y itu ada 3 pangkat 3, berarti ada 3 kalikan 3 kalikan 3 dibagi dengan 3, ini saya coret, ini saya coret, gini 3 kalikan 3 sama dengan 9, berarti mana? Y nya yang memakan si X, begini. Jawabannya adalah yang A. Oke, begini ya teman-teman. Ada soal seperti ini ya, X sama dengan 2 1/3, Y sama dengan 25%. Ini mudah sekali ya. X sama dengan berapa? 2,33 atau 2, kalau nggak tahu ya 2, ginilah titik ya. Kalau Z itu berapa sih? 25% itu kan sama dengan 25/100 atau sama dengan 0,25. Oke, seperti ini. Berarti kan jelas ya 2,3 lebih besar daripada 0,25. X-nya yang memakan Z. Begini. Oke, jawabannya yang mana? X memakan Z yang B. Oke ya, begini. Selesai. Oke, kita kerjakan yang ini. Jika X sama dengan akar 144 dibagi 25 dan Z sama dengan akar 225 dibagi 16, maka kalau seperti ini teman-teman tidak perlu mengerjakannya sesuai dengan teorinya ya, kita dekati saja. X akar dari 144 dibagi dengan 25 ini angkanya semua bisa kita akarkan. 144 jika diakarkan sama dengan berapa? 12. 25 jika kita akarkan menjadi 5. 12 dibagi 5 itu nanti dapatnya adalah berapa? 2 ya. 2, berapa? Oke. Lalu yang Z itu angkanya adalah akar dari 225 dibagi dengan 16. Ini juga bisa kita akarkan. 225 jika diakarkan adalah 15. 16 jika diakarkan sama dengan 4. 15 dibagi 4 itu nanti dapatnya adalah 3, karena 4 dikalikan 3 baru 12. 3, berapa? Tidak tahu. Dari sini kita sudah tahu bahwa Z itu lebih besar daripada yang X, begini. Oke, jawabannya adalah yang mana? Yang A. Oke, begini ya. Oke, ada soal seperti ini ya. Jika XY sama dengan 2, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5, maka kalau teman-teman yang hafal mungkin tahu ya, tapi bagi yang tidak hafal dengan namanya perpangkatan, kita bisa melihat begini. Yang namanya soal dengan jawaban itu pasti ada korelasinya, ada hubungannya. Kita lihat di jawaban. Jawabannya itu kan semua mirip ya. X kuadrat X plus Y dikuadratkan sama dengan berapa, itu kan. Kita kalau nggak tahu, kita kembali lagi ke pendekatan yang ada di jawaban. Gini, jawabannya A sama D itu sama semua, yaitu X plus Y itu dikuadratkan. Atau kalau kita tulis matematik itu menjadi X plus Y gini dikalikan dengan X plus Y. Bisa diikuti. Kita kalikan X kalikan X berapa? Sama dengan X kuadrat. 1. X dikalikan Y sama dengan berapa? Sama dengan XY. 2. Z dikalikan X sama dengan berapa? Saya tulis sebagai XY biar sama depannya ya. Lalu Z kalikan Y sama dengan berapa? Z kuadrat. Seperti ini. Kalau kita buat biar rapi, kita bisa tulis menjadi X kuadrat ditambah dengan Z kuadrat ditambah dengan 2XY. Kita dapat persamaannya. Sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Kita tahu bahwa yang namanya X kuadrat ditambah dengan Z kuadrat sama dengan 5. Berarti ini
itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Kita dapat angka 5. Ditambah 2-nya tetap. Kita tahu bahwa X kalikan Z itu sama dengan berapa? Sama dengan angka 2. Berarti 2 dikalikan 2. Oke, seperti ini. Atau menjadi 5 ditambah dengan 4, yaitu 9. Yang tepat adalah yang A, yaitu X plus Y dikuadratkan kurang dari 10, karena hanya dapat angka 9 ini. 9 kan kurang dari 10. Selesai ya. Jadi intinya, kalau teman-teman bingung dengan soalnya, coba dikaitkan dengan jawabannya. Siapa tahu nanti di situ ada petunjuknya. Oke, ini seperti dengan soal yang nomor 4, tapi kalau ini sedang saya buat dalam persoal, akan saya ulang lagi ya. Di sini kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa melihat dari jawabannya. Di jawabannya nanti teman-teman bisa mencari hubungan dengan soalnya. Oke, kita cek di jawaban, kan ada X plus Y kuadrat dan seterusnya gini ya. Kalau teman-teman yang hafal mungkin sudah tahu persamaannya, tapi bagi yang belum, gini teorinya. Yang namanya X plus Y itu kalau kita kerjakan kan X plus Y kuadrat ya, itu kan menjadi seperti ini. X plus Y kuadrat. Oke. Kalau kita kalikan sederhana secara begini kan bisa ya, berarti menjadi X kuadrat plus XY 1, yang bawah juga begini bisa menjadi XY ditambah dengan Y kuadrat. Kita buat lebih rapi menjadi X kuadrat plus Z kuadrat plus 2XY. Oke, ini bagi yang belum hafal, tapi kalau bagi yang hafal langsung tahu ya. Oke. Sekarang kita kembalikan ke soal. X kuadrat plus Y kuadrat itu kita ketahui ini ya. Ini itu kita ketahui yaitu sama dengan ini. Yaitu sama dengan angka 3. Berarti ini sama dengan angka 3 ditambah dengan 2XY. XY-nya kita nggak tahu. Di sini ada XY plus XY per 2 sama dengan 10. Kita pindah ruas saja. Kalau XY dibagi 2 sama dengan 10, kalau kita pindah ruasnya menjadi XY sama dengan 10 dikalikan 2, yaitu 20. Begini bisa dipahami? Bisa ya. Berarti ini kita kalikan 2 dikalikan 20, atau sama dengan, biar bagus, 3 ditambah 40 menjadi 43, sehingga X plus Y kuadrat itu sama dengan 43. Jawabannya yang mana? Yang B ya, lebih dari 30. Oke, begitu. Oke, nomor 6 ya. Jika X plus Y sama dengan 7 dan 2X plus 3Y sama dengan 12, maka kalau seperti ini biar yang mudah, yang simple dan semua orang bisa mengerjakan, kita gunakan saja yang paling umum, yaitu eliminasi ya. X plus Y sama dengan 7, kita bandingkan atau kita kerjakan dengan 2X plus 3Y. Taruhlah kita ingin menghilangkan yang Z, sehingga kita kalikan balik. Yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Begini menjadi 3X plus 3Y sama dengan 21. Yang bawah tetap, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 1. Begini. Agar Y-nya hilang, kita kurangi atau kita tambah? Kita kurangi, sehingga ini hilang. 3X kurangi 2X sama dengan X. 21 dikurangi 1 menjadi ini berapa sih? Bukan 2, ini bukan 1 ya ini. Oh, ini belum tak isi ya. Ini berapa sih? Oh, 12, pantesan. Oh, ini 12. Gini ya. Sorry. 21 dikurangi 12 sama dengan berapa? 9. Oke, gini. Oke, sekarang kita cari Z-nya. Kalau ada persamaan seperti ini, berarti Z-nya bisa kita tulis menjadi apa? Y sama dengan 7 dikurangi X. X-nya adalah 9. Berarti Z dikurangi 9. Y sama dengan min 2. Dapat kita simpulkan bahwa yang X itu lebih besar daripada si Z. Begini. Oke, bisa diikuti ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang E. Oke, begini. Selesai.
Oke, kalau seperti ini gimana? X sama dengan 2,32 dibagi 1,82 ditambah 0,45 dibandingkan dengan Y sama dengan 2. Kita kerjakan saja secara kasar ya, maksud saya kasar itu tidak sampai selesai. 2,32 itu dibagi dengan 1,82 ditambah dengan 0,45 begini ya. Jadi sama dengan 2,23 dibagi dengan berapa ini? 2,27. Kita ambil angka depannya, yang atas angka 2, yang bawah angka 2. Kalau dibagi pasti angkanya adalah 1, nggak tahu berapa. Sedangkan yang Y kita tahu sama dengan 2. Oke? Bisa kita lihat bahwa Y itu lebih besar daripada X. Seperti ini. Jawabannya yang B. Oke. Seperti ini, mudah ya. Oke ya, jika X plus Y sama dengan 5 dan X plus Y sama dengan 6, maka kalau seperti ini teman-teman harusnya sudah peka ya. Ini sama dengan 5, yang X plus kalikan Y sama dengan 6. Berapa nilai X, berapa nilai Y? Menurut teman-teman, ini harusnya sudah peka ya. Berapa? Pastilah di sini adalah 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 atau 3 ditambah 2 ya kan? Karena di sini juga akan digunakan 2 dikalikan 3 atau 3 dikalikan 2. Gini. Oke, berarti X ini bisa diisi dengan 2, bisa diisi dengan 3. Yang Y juga sama, bisa diisi dengan 2, bisa diisi dengan 3. Artinya tidak ada yang namanya konsistensi. Tidak ada seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, bisa diikuti ya. Oke ya, kalau ada seperti ini teman-teman cukup peka saja pada soalnya ya. Jika X sama dengan 3Y dan Y sama dengan 4Z dan X, Y, Z sama dengan 2625, berapa? Ini adalah pengecoh ya ini ya. Ini jahat, ini tujuannya mengecoh. Tidak perlu sejauh itu. Kita tahu bahwa X sama dengan 3Z. Lalu kita tahu bahwa Y sama dengan 4Z. Begini. Oke ya, kalau saya tulis ulang gimana? X sama dengan 3Z. 3Z sama dengan berapa? Kalau Y sama dengan 4, kalau 3Y sama dengan berapa? 12Z. Begini. Dari sini kita sudah bisa tahu bahwa mana? Bahwa Z ini lebih besar daripada Z. Dan X lebih besar daripada Z. Begini. Bisa ya? Atau mudahnya ginilah. Dia memakan sini gitu ya. X memakan sini. Gini. Berarti jawaban yang bisa kita ambil yang mana? Yang ini ya, kita bisa mengambil jawaban yang ini. Ini berarti Z yang memakan Z itu yang C. Oke, begini jawabannya. Oke ya, begini. Jika 2 pangkat X sama dengan 32 dan 3 pangkat Y sama dengan 243, maka di sini kita ada X di sini mau dibandingkan dengan Y yang di sini. Kalau teman-teman yang sudah hafal dengan matematika pasti tahu 2 pangkat berapa sama dengan 32. Itu pasti 2 pangkat 5. Kalau 3 pangkat berapa sama dengan 243, itu juga 3 pangkat 5. Jawabannya itu yang C. Tapi kalau teman-teman nggak tahu ya terpaksa ya teman-teman harus menggunakan perkalian itu. 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2, 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Oke ya. Jadi ini lebih kepada hafalan teman-teman atau kebiasaan teman-teman mengerjakan soal perpangkatan atau vocab dari teman-teman terkait dengan matematika dasar. Itu sebenarnya di situ poinnya. Oke, kita lanjut lagi.